Apakah kamu pernah mendengar tentang sejarah Londo Ireng? Dan apa maksud kedatangannya di Indonesia? Dan siapa Londo Ireng yang sebenarnya? Channel ini dibuat untuk membahas tentang sejarah dan juga membahas tentang negara-negara yang ada di dunia. Mendengar istilah Londo Ireng, banyak orang menduga yang dimaksud adalah orang-orang Ambon yang bekerja sebagai serdadu Belanda. Memang ada kerancuan dalam hal ini, karena banyak juga orang Ambon menjadi serdadu KNIL. Apa itu KNIL? KNIL adalah singkatan dari Koninklijke Nederlandse Indische Leger, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Royal Netherlands East Indies Army. KNIL adalah pasukan militer yang beroperasi di Hindia Belanda yang sekarang menjadi negara kita Indonesia pada masa kolonial Belanda. Hak mereka disamakan dengan hak orang-orang Belanda, oleh karena itu disebut Londo Ireng. Status serdadu Afrika sama dengan status orang-orang Eropa dalam KNIL. Awal kedatangan serdadu Afrika ke Hindia Belanda adalah pada tahun 1831. Mereka direkrut di pantai barat Afrika. Ketika itu di sana ada beberapa pemukiman Belanda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan budak. Tapi ketika pada abad ke-19 perbudakan dihapus, pusat-pusat perbudakan yang kita kenal sekarang sebagai Ghana kehilangan fungsi, orang-orang Den Haag kemudian mencari kegiatan lain untuk bisa memanfaatkan pusat-pusat itu. Muncul gagasan memakainya untuk mencari serdadu KNIL. Pada waktu itu Belanda kekurangan prajurit Eropa. Peraturan yang berlaku ketika itu, paling sedikit separuh jumlah serdadu harus orang Eropa. Sisanya boleh orang-orang pribumi seperti Maluku, Jawa dan lain-lain. Tapi kuota itu sulit dicapai. Di samping itu, angka kematian di antara prajurit Eropa pun tinggi. Muncullah gagasan mempekerjakan orang-orang Afrika. Fisik mereka lebih cocok untuk iklim tropis di Hindia Belanda. Maka dibuatlah kontrak dengan Raja Ashanti di Ghana. Belanda boleh merekrut prajurit di sana. Kebanyakan dari mereka adalah bekas budak. Perekrutan berlangsung sampai 1872. Dalam 41 tahun itu sekitar 3.000 direkrut sebagai prajurit KNIL, mereka itu didapat melalui Raja Ashanti. Latar belakang mereka sama dengan budak-budak yang kemudian dikirim ke Suriname. Yang diseleksi adalah laki-laki berfisik kuat, usia antara 17-30 tahun. Mereka ditugaskan di seluruh Indonesia, karena perekrutan prajurit ini merupakan sebuah eksperimen, maka banyak laporan lengkap mengenai mereka. Dikatakan prajurit-prajurit Afrika ini pemberani, tapi begitu pecah perang, mereka jalan sendiri-sendiri. Susah diatur, mereka sebagai prajurit Belanda merasa lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Tapi sikap angkuh ini juga dipupuk oleh Belanda karena jarak sosial dengan penduduk setempat menguntungkan pihak Belanda. Prajurit-prajurit ini juga dikerahkan di Kalimantan dan Perang Aceh. Pria antara 20 dan 30 tahun, bertahun-tahun di negara lain, tentunya bergaul dengan penduduk setempat, dengan perempuan Indonesia. Iya, pasti. Sama dengan prajurit-prajurit Belanda. Tidak jarang mereka bawa perempuan tinggal di tangsi. Ini diperbolehkan oleh komandan mereka. Biasanya pria yang punya istri bersikap lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, apalagi kalau punya anak. Dengan demikian mereka tidak suka mabuk-mabukan lagi dan berusaha menghidupi anak dan istri mereka. Jadi betul di antara para prajurit Afrika ada yang beristrikan perempuan pribumi. Ada yang menjalin hubungan sementara, tapi ada pula yang menjalin hubungan serius. Selesai kontrak mereka boleh pulang ke Afrika. Pada awalnya banyak yang memilih kembali ke Afrika, tapi berangsur-angsur lebih banyak yang memilih menetap di Jawa. Di kota-kota itu kemudian tumbuh perkampungan Afrika, seperti misalnya di Batavia, Purworejo, Semarang dan Solo. Mereka bisa menetap di sana dan mempertahankan status mereka sebagai orang Belanda atau Eropa. Anak-anak mereka yang diakui resmi juga punya status sama dengan ayah mereka. Anak-anak yang tidak diakui resmi oleh ayah mereka menjadi warga Indonesia. Banyak cerita mengenai mereka ini muncul, karena berkulit hitam dan berambut keriting. Tapi lama-kelamaan mereka dipandang sebagai bagian dari orang Indonesia biasa. Hingga saat ini menurut Ineke van Kessel hanya tinggal satu keluarga dari prajurit Afrika yang ada di Purworejo. Ketika Indonesia merdeka dan KNIL dibubarkan, kebanyakan memilih pindah ke Belanda. Walau semua itu terjadi jauh di masa lalu, Ineke van Kessel berharap ada yang berminat membaca buku ini. Sejarah yang meliputi berbagai segi, tidak semuanya bagus. Jarang ada orang tahu bahwa dalam sejarah Indonesia ada keterlibatan orang-orang Afrika.
Kita semua tahu dalam sejarah Indonesia ada kehadiran orang-orang Arab, orang-orang Cina, tapi belum tahu kehadiran orang-orang Afrika. Kesimpulan dari video tadi yang dimaksud Londo Ireng adalah orang-orang Afrika dan sebagian warga pribumi yang direkrut Belanda untuk memerangi warga pribumi Hindia Belanda yang sekarang menjadi negara Indonesia. Sangat disayangkan ternyata dari dulu sudah ada pengkhianat di wilayahnya sendiri.